Shalom keluarga kerajaan, berjumpa lagi dengan saya dan kita percaya bahwa karena penyertaan Tuhan yang ajaib, hari ini kita didapati dalam kondisi yang sehat dan baik dan kita juga menikmati semua hal yang sudah Tuhan berkatkan dalam hidup kita. Dan hari ini kita bersama-sama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema God is in control atau Tuhan yang memegang kendali. Dan kita percaya bahwa Tuhan betul-betul akan mewahyukan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang senantiasa Tuhan berkatkan dalam hidup kami. Hari ini kembali firman-Mu yang akan Engkau berikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu dan membuat kami akan semakin tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tidak pernah dibiarkan kami sendiri karena firman-Mu itu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua yang akan kami lakukan hari ini, kami dengarkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita pasti suka segala sesuatu itu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Segala sesuatu terkendali. Hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Contohnya dalam hal relationship, kita mau supaya hubungan yang ada di sekitar kita berjalan harmonis sesuai dengan harapan kita. Pekerjaan yang kita jalani, yang kita kerjakan juga berkembang, menghasilkan sesuatu dan itu sesuai dengan impian kita. Tapi kita tahu bahwa terkadang kita diperhadapkan bahwa tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berjalan lepas dari kendali kita. Dan itu seringkali membuat kita menjadi frustasi, bahkan di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari-hari ini. Banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya bagi saya pribadi, ketika pandemi ini berjalan, sebetulnya ada banyak schedule, ada banyak program kerja yang ingin dikerjakan. Tetapi karena kondisi yang ada dalam masa-masa sulit yang ada, akhirnya schedule tertunda, bahkan program-program tidak dapat dijalankan. Rasanya itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya. Itu sesuatu yang membuat kemudian saya berkata, kenapa ini bisa terjadi? Akhirnya banyak pekerjaan yang tertunda, akhirnya banyak hal yang seharusnya bisa dikerjakan tidak bisa dikerjakan. Dan itu juga sering terjadi bagi hidup kita. Kadang kita ingin menjadi sehat, tiba-tiba malah terserang penyakit. Kita yang ingin memiliki hubungan yang bertahan harus mengalami perpisahan yang menyedihkan. Kita yang hari-hari ini mencari nafkah melalui pekerjaan kita, tiba-tiba harus diputuskan hubungan kerja karena keadaan yang terjadi hari-hari ini tengah pandemi. Itulah kenyataannya. Hari-hari ini dunia terasa penuh dengan kesusahan. Orang berkata kesulitan, ada banyak penderitaan, ada duka cita, kehilangan. Bahkan kita merasakan bahwa itu hal yang tidak adil. Meski sebagian orang berkata, aku pasti bisa melaluinya. Tapi tidak banyak orang yang berkata demikian. Banyak sekali yang justru mengalami goncangan yang hebat. Tidak lagi bisa mengendalikan apa yang harusnya bisa dikendalikan. Dan ini membuat banyak orang kemudian bertanya-tanya, Allah di mana? Kalau Dia ada, mengapa Allah mengizinkan semua hal ini terjadi? Dan hari ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kita akan mencari jawaban di dalamnya. Benarkah Allah tidak ada di situasi yang sulit? Benarkah Allah hanya diam saja di situasi yang bagi kita itu menyesakkan? Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa
atas segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dari Allah. Segala sesuatu itu ada di dalam rancangannya, di dalam kontrolnya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Alkitab hari ini meyakinkan kita bahwa Allah itu berdaulat, memegang kendali atas semua yang terjadi hari-hari ini di tengah kehidupan kita. Jadi sesungguhnya apapun yang terjadi, bahkan hari-hari yang kita anggap sebagai kesulitan sekalipun, Allah itu ada di sana. Katakan amin. Allah menyertai kita. Semua tidak terlepas dari mata Tuhan. Semuanya ada di bawah kendalinya Tuhan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia memiliki otoritas di sana atas setiap kehidupan kita. Dengan demikian kita tahu bahwa kedaulatan Tuhan itu mutlak. Kita tidak bisa kemudian lari dari kenyataan bahwa Tuhan itu memegang kendali atas segalanya. Dan berkata, kalau Tuhan memegang kendali, kenapa hidupku susah? Tapi kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan hari ini ketika kita mengerti bersama-sama bahwa Tuhan memegang kendali, maka yang perlu kita lakukan adalah tunduk dalam kendali Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini berbicara buat kita bahwa ketika kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan, yang kita perlu lakukan adalah percaya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh percaya. Dengan segenap hati kita percaya. Karena kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati artinya kita tunduk dalam kendalinya Tuhan. Kita memberikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Jangan ibarat ketika kita menyetir mobil, kemudian kita berkata, aku menyerahkan kendali mobil ini, setir mobil ini kepada Tuhan, tapi kita masih ada duduk di bangku pengemudi, dan kita masih menguasai setir, kita masih menguasai gas, remnya kita kuasai, dan tidak mau beranjak dari situ. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita pindah posisi kita. Dari seorang pengemudi, kita jadi penumpang. Izinkan Tuhan yang mengemudikan mobil. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Dan karena Tuhan yang mengendalikan situasi apapun, ketika Tuhan yang kita izinkan mengemudi, kita tunduk dalam kendalinya Tuhan, maka pasti kemanapun tujuan kita, kita menjadi aman. Amin. Walaupun jalan berlubang, terjal, tanjakan, kanan kiri jurang, tapi kalau Tuhan yang mengemudikan hidup kita, ibarat mobil tadi, maka kita pasti aman, kita pasti selamat. Walaupun badai ada di mana-mana, walaupun topan melanda, kalau Tuhan di sana, di dalam biduk perahu kita, maka pasti kita akan selamat. Katakan amin. Untuk itu penting bagi kita untuk tunduk dalam kendali Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari tangan kendali Tuhan. Dan ketika kita tahu dan sadar akan hal itu, kita pasti memastikan, memutuskan untuk kita menyerahkan di dalam kedaulatan Dia. Dan pasti kita akan mengalami yang namanya keamanan, kenyamanan, selamat, dan damai sejahtera. Kalau hari-hari ini Anda berkata, saudara berkata, hidupku sulit Tuhan, lakukan, tunduk dalam kendalinya, serahkan kemudi hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami yang namanya kelegaan. Di sisi lain, Alkitab juga menyatakan bahwa walaupun Tuhan memegang kendali segala sesuatu dalam kehidupan ini, tapi Allah itu memberikan kepada kita untuk kita bisa menentukan pilihan.
Allah menganggap kita bisa bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang benar. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih melakukan yang benar atau yang salah, yang baik atau yang jahat. Dan saya percaya karena kita orang percaya, maka kita akan dimampukan untuk yang pertama meresponi segala sesuatu dengan memakai cara pandang Tuhan. Pakai cara pandang Tuhan yang berdaulat itu. Karena di sana walaupun Tuhan berdaulat memegang kendali, tapi tetap ada kasih dan kebaikannya. Yakinlah bahwa dalam kesulitan, kesesakan, duka cita itu datang untuk kemudian pergi. Tidak selamanya ada di tengah-tengah hidup kita. Kita hanya akan melewatinya saja. Dan dengan memakai cara pandang Tuhan, kita bisa mengatakan apa yang ingin kita lihat. Bukan kita memperkatakan masalah dan memperbesarnya, tetapi katakanlah sesuatu yang ingin kita lihat. Bagi bisnis kita yang lesu, katakan bisnis engkau bangkit. Bagi sakit penyakit yang kita derita dan kita alami, katakan sembuh. Bagi kegagalan katakan keberhasilan, kekalahan katakan kemenangan. Apa yang ingin kita lihat hari ini dalam hidup kita. Kalau bisnis kita lesu katakan bangkit. Amin. Kalau kita mengalami sakit penyakit katakan sembuh. Sesuatu yang ingin kau lihat dalam studimu, dalam kuliahmu. Apa yang kau lihat? Yang ingin kau lihat aku bisa menyelesaikan tugas akhirku. Maka katakan itu. Katakan aku bisa menyelesaikannya. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Katakan apa yang ingin kita lihat. Imani itu. Karena perkataan kita mempunyai daya cipta. Katakan amin. Dan Tuhan mau kita memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Menjadi orang-orang yang visioner. Memiliki visi ke depan sana. Visi yang besar. Visi yang positif. Visi yang tentu saja sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Karena 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan apa yang ingin kita lihat, itu yang akan disediakan Allah bagi kita. Amin. Kemudian dengan cara pandang Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa masa kesesakan yang kita alami dapat memunculkan kekuatan kita yang sebenarnya. Artinya, di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah kendalinya Tuhan, kita tetap bisa melihat kebaikan, hal-hal yang baik, di mana justru kesesakan itu memperlihatkan kekuatan kita yang sesungguhnya. Saya berdoa, justru dalam masa sulit ini, kita jadi seperti buah jeruk. Buah jeruk ketika dipres, ketika ditekan, justru akan keluar jusnya. Keluar sari terbaik dari buah akan keluar ketika ditekan. Sama dengan hidup kita. Ketika di dalam masa sulit, artinya kita ditekan, kita dipres demikian rupa, kita mengalami pressure demikian rupa. Justru sari kehidupan kita yang terbaik yang akan keluar. Katakan amin. Justru kita bisa berinovasi. Kita bisa berkreasi. Ada ide-ide brilian, cemerlang yang akan muncul. Yang membuat kita akan bisa mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Dalam bisnis kita, dalam hubungan kita, dalam studi, dalam kuliah kita, dalam semua yang kita kerjakan, bahkan pelayanan kita. Justru yang terbaik yang akan keluar dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Yakobus sendiri berkata, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setiap orang yang tahan uji, justru di situ dia akan mendapatkan mahkota kehidupan.
Setiap orang yang tahan uji dalam kesulitan, justru dia akan dimunculkan begitu cemerlang. Dia akan dimunculkan begitu hebat, luar biasa melalui kesulitan yang ada. Dan ini saatnya dalam kesulitan, kesesakan, kita justru bisa bangkit bersama-sama, mengatasi kesulitan, dan kita juga bahkan bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Ketika kita menggunakan cara pandang Tuhan, kita juga akan dijauhkan dari tawar hati. Karena Tuhan akan membuat kita mampu menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, ketika kita mampu menjaga hati, maka disitulah terpancar kehidupan. Apa yang ingin Anda lihat hari-hari ini? Apa yang ingin saudara dapatkan hari-hari ini? Tentu kita ingin bahwa semua hal itu berjalan dengan baik, berkembang dengan baik. Itu diperlukan untuk kita menjaga hati kita. Karena ketika kita menjaga hati, kita akan dijauhkan dari marah atas keadaan yang ada. Kita dijauhkan dari tawar hati, kemudian tidak mempercayai Tuhan. Tidak. Tapi justru ketika kita menjaga hati kita demikian rupa, kita bisa melihat hal yang baik. Pikiran kita menjadi jernih. Kita bisa melihat hal-hal yang positif. Hikmah yang kita peroleh dari setiap kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan saat kita menjaga hati, kita akan bisa melihat pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Pengharapan yang memberikan kita damai sejahtera yang membuat kita bisa melalui hari-hari kita yang sulit. Apapun yang terjadi, saudara, Allah tetap setia. Amin. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita saat ini, percayalah, semuanya itu di bawah kendali Allah. Dan rencana Allah atas hidup kita tidak pernah gagal. Yang perlu kita lakukan, percayai Dia, tunduk di dalam kendalinya, responi dengan benar. Pasti kita bisa mendapatkan yang terbaik di tengah situasi yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Dia dan kita percaya Tuhan pasti menyertai dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami yang hari ini berkata, ini masa yang sulit bagi kami. Kesesakan yang kami alami, sakit penyakit yang menghadang kami. Tapi hari ini Tuhan kami percaya, memang Engkau memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Atas segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Tapi di dalam kendali-Mu Tuhan, di situasi yang sulit sekalipun, kami tetap bisa melihat kasih setia, kebaikan, dan penyertaan Tuhan. Yang perlu kami lakukan adalah kami tunduk dalam kendali-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, bersandar, percaya penuh kepadamu. Maka Engkau Tuhan yang akan mengendalikan hidup kami. Dan ketika itu terjadi, kami tahu bahwa kami akan menuju tempat yang aman. Kami pasti mendapatkan keselamatan, kami pasti mendapatkan berkat. Kami pasti bisa melihat terang-Mu, kami bisa melihat penyertaan dan pembelaan-Mu atas kehidupan kami. Dan ketika situasi sulit yang ada di bawah kedaulatan Tuhan, kami belajar untuk meresponi dengan benar, memakai cara pandangnya Tuhan, sehingga kami bisa melihat yang positif, yang baik, yang berguna bagi kami, yang menguatkan kami, yang menumbuhkan kami, yang membuat kami jadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Pakai kami Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini justru kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajari untuk kami terus beriman, percaya kepadamu, yakin bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kami. Tidak pernah dibiarkan kami sendiri, tidak pernah dibiarkan kami tergeletak. Tapi setiap kami mengalami kesulitan, Tuhan ada di sana menolong dan memberkati kami.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Dan ini menjadi kekuatan dan bekal dalam kami menjalani hari-hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.